Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboin, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kalau kalian semuanya baik-baik saja di rumah, maka kita wajib mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini Bu Ika akan mengingatkan tentang protokol kesehatan yang harus selalu kita patuhi bersama-sama dimanapun kita berada. Dengarkan dulu ya Bu Ika bernyanyi. Protokol kesehatan harus kita lakukan. Pertama, pakai masker. Kedua, jaga jarak. Ketiga, olahraga. Keempat, makan bergizi. Kelima, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Tepuk tangan. Nah, bagaimana? Bisa ya menirukannya dan memahaminya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Oke, anakku hebat, selalu siap untuk melaksanakan. Sebelumnya, marilah kita lafalkan Pancasila bersama-sama. Terlebih dahulu ya. Hafalkan, terutama anak-anak kelas 4 harus hafal. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang sudah hafal? Oke, Ibu percaya 100% anak di Indonesia pasti hafal Pancasila. Dan ingat, jangan hanya dihafalkan, harus diamalkan. Siap? Oke, sip. Anak-anakku hebat, perhatikan gambar di belakang ibu ini. Di sini, kalian tahu siapa mereka? Ayo coba tebak. Iya betul, ini adalah pilot. Siapa yang mau jadi pilot? Banyak sekali yang mau jadi pilot. Ku ingin jadi pilot, ku ingin jadi dokter, polisi dan tentara dan juga jadi guru. Sama-sama semua akan bisa tercapai jika dengan belajar yang rajin. Nah, anak-anakku yang hebat, yang cerdas dan berkarakter, Ibu percaya kalian esok bisa menjadi dokter, bisa menjadi pilot, bisa menjadi guru, tetapi kalian harus belajar yang rajin terlebih dahulu. Sebelumnya, Ibu akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran kedua. Siap belajar? Oke, sip. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, setelah mencapai informasi, siswa mampu menjelaskan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah diberikan masalah, siswa mampu menganalisis masalah yang terkait dengan sila ketiga dengan tepat. Setelah menganalisis masalah, siswa mampu memberi contoh penekanan terkait sila ketiga dengan benar.
Yang keempat, setelah menganalisis masalah, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri atau hal-hal yang berhubungan dengan menggambar. Yang kelima, setelah memperhatikan video tutorial, siswa mampu membuat kolase dengan benar. Siap ya belajar? Baiklah, kita mulai belajar. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Coba yang pertama, yang atas sendiri, ini gambar apa yang warna hijau? Hidup di mana kira-kira? Siapa yang tahu? Gunung. Siapa yang pernah ke gunung? Ya, semuanya pernah ke gunung. Kira-kira ini kan gunung apa pegunungan? Pegunungan. Oke, good. Betul, 100%. 100 buat anak-anakku yang hebat. Gunung, kira-kira di pegunungan itu pekerjaannya orang-orang di sana sebagai apa ya? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Ya, betul sekali. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai peternak, ada juga yang menggarap ladang atau kebun. Yang sebelahnya, yang ada rumah-rumah seperti daerah kita ya, itu daerah mana? Itu banyak sawah, banyak rumah, itu di daerah mana? Iya, daerah desa. Daerah desa seperti tempat kalian, di sekitar kalian, pekerjaannya sebagai apa? Iya, banyak yang bekerja sebagai petani. Lah, kalau yang tidak punya sawah, tidak punya ladang, mereka bekerja di mana? Oh betul, ada yang wira swasta sebagai buruh pabrik atau pekerja kantoran. Good. Yang bawah, yang tengah sendiri, itu daerah mana? Siapa yang tahu? Iya, pantai. Kira-kira orang yang bekerja di sana itu sebagai apa? Bagus, nelayan, petani garam, kemudian pedagang ikan. Ada lagi juga yang bekerja sebagai pariwisata. Seperti tujuannya atau materi ini, kita akan membahas tentang pekerjaan. Selanjutnya, lihatlah gambar berikut ini. Gambar apa? Ada apa? Seseorang yang sedang menjaring jalannya itu? Iya, nelayan. Siapa yang pernah lihat nelayan? Banyak sekali yang pernah, ada yang belum pernah juga. Kasihan ya yang belum pernah. Besok kemana kalau mau ingin lihat petani ini nelayan? Iya, harus pergi ke pantai. Ya, nelayan ini adalah orang yang pekerjaannya mencari ikan. Nah, selanjutnya simaklah bacaan berikut ini ya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, kita bisa
mempelajarinya bahwa bacaan tersebut merupakan aplikasi sila keberapa anak-anak? Iya, sila ketiga. Mengapa? Iya, karena menerapkan sikap yang menunjukkan sila-sila ketiga. Yang pertama seperti bergotong royong, kemudian bekerja sama, bersifat adil. Nah, hal tersebut merupakan contoh atau sebuah aplikasi dari sila ketiga. Selanjutnya, mari kita perhatikan video berikut ini ya. Makna simbol sila ketiga. Sebelum kita ke materi, mengapa ya bisa terjadi perkelahian di sekolah? Ayo jawab. Apa yang menyebabkan perkelahian? Apa akibat perkelahian itu? Dan bagaimana cara mengatasinya ya? Mengapa sesama teman membuli atau mengejek teman lain? Apakah kita boleh melakukan itu? Bagaimana cara mengatasinya? Kita sudah paham terhadap Pancasila bahwa di Indonesia sila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini membahas sila ketiga, persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia, maksudnya masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Walaupun kita berbeda suku, agama, budaya, tetapi kita harus bersatu padu untuk membangun bangsa Indonesia. Pohon beringin dalam sila ketiga itu melambangkan persatuan Indonesia. Kita lihat bahwa pohon beringin ini mempunyai akar tunggal panjang yang bisa membuat pohon beringin tumbuh hingga besar. Tidak hanya batangnya, daunnya juga tumbuh hingga besar. Akar pohon juga terus tumbuh ke dalam tanah, membuat pohon tumbuh semakin kuat. Dalam sila ketiga, pohon beringin ini akan menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Bangga memakai bahasa Indonesia. Bangga dengan karya bangsa. Menghargai perbedaan. Saling bertoleransi. Saling rukun. Menghormati dan menghargai. Mengutamakan kepentingan umum. Bersatu dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih semuanya. Selamat belajar di rumah ya. Selanjutnya, kira-kira ini gambar apa? Perahu kertas. Iya. Nah, siapa yang pernah membuatnya? Ada yang pernah? Belum. Kira-kira kalau perahu kertas itu karya 1 dimensi apa 3 dimensi ya? Tahu nggak? Belum tahu? Ya, perahu kertas adalah sebuah karya 3 dimensi.
karya seni yang mempunyai ruang dan dibatasi tidak hanya panjang dan lebar saja. Kita lihat contoh-contoh karya seni 3 dimensi berikut ini. Yang pertama ada contohnya yaitu topeng. Ini merupakan karya 3 dimensi karena memiliki ruang dan bisa dilihat dari mana saja. Yang selanjutnya adalah patung. Nah, siapa yang pernah pergi ke sini? Kemana ini? Candi apa? Iya, betul. Ini merupakan Candi Borobudur. Selanjutnya ada apa? Kupu-kupu kertas dibuat dari kertas lipat atau origami. Pernah buat ya? Kalau belum, besok membuat bareng Bu Ika. Kemudian ada apa lagi? Ada vas, ada kucing, ada boneka dari benang, kemudian ada ukir-ukiran. Nah, benda-benda tersebut merupakan seni karya 3 dimensi. Sudah pernah melihatnya? Ya, Ibu berharap kalian sudah pernah melihatnya. Kemudian, perhatikan peralatan-peralatan berikut. Identifikasi kala. Nah, dari peralatan berikut, apa saja yang digunakan untuk menggambar? Coba sebutkan. Yang pertama apa? Iya, pensil. Yang kedua apa? Ya, buku gambar. Yang ketiga, pensil warna. Di situ ada kuas. Apakah bisa untuk menggambar? Bukan. Kuas digunakan untuk melukis. Kemudian ada cat air atau cat minyak. Digunakan untuk menggambar atau tidak? Betul. Cat air tidak bisa digunakan untuk menggambar, tetapi digunakan untuk melukis. Kemudian kita juga membutuhkan penghapus untuk menggambar. Tepuk tangan buat kita semua, kalian hebat. Selanjutnya, perhatikan video tutorial berikut. Video tutorial berikut adalah cara untuk membuat kolase. Dan Ibu harap kalian membuat dan mempraktekannya di rumah. Kemudian kirim hasilnya ke Bu Ika ya. Oke, siap?
anak-anakku hebat, yang cerdas dan berkarakter, marilah kita renungkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah bisa kita lakukan, apa yang belum bisa kita lakukan, maka kita gunakan untuk introspeksi diri. Ya. Misalnya, apakah kalian sudah bisa hidup bergotong royong? Ya, kalau kalian sudah bisa, maka ucapkan alhamdulillah. Kalau belum, maka mari tanamkan dalam diri kita untuk bisa hidup bergotong royong dan bekerja sama. Selanjutnya, kita renungkan apakah kita sudah bisa bersifat adil. Kalau sudah, Ibu beri jempol untuk kalian. Kalau belum, maka kita harus bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, kita juga harus menghargai semua pekerjaan yang dimiliki orang lain. Apapun itu pekerjaannya, kita harus menghargai dan menghormatinya. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran berikut ini adalah yang pertama, mengetahui dan memahami sila ketiga beserta maknanya. Selanjutnya, kita bisa memberi contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga. Kemudian, bisa membuat benda-benda karya 3 dimensi, bisa mengidentifikasi alat yang bisa digunakan untuk menggambar, serta bisa membuat karya seni kolase. Nah, dari pembelajaran ini, mari kita merefleksikannya. Nah, apa bunyi dari sila ketiga? Siapa yang tahu? Ya betul, Persatuan Indonesia. Kemudian, apa saja sikap yang mencerminkan sila ketiga? Iya, bergotong royong, bekerja sama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalau kita ingin menggambar, kita membutuhkan peralatan apa saja? Yang pertama, ada buku gambar, ada pensil, ada penghapus, dan pensil warna. Selanjutnya, siapa yang tahu contoh karya-karya 3 dimensi? Iya, betul sekali. Ada patung, ada perahu kertas, ada vas bunga, ada yang di sini ini apa yang dipakai di wajah? Ada topeng dan lain sebagainya. Kemudian anak-anakku yang hebat dan berkarakter, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita menyanyi bersama-sama dulu ya. Sekarang kita menyanyikan lagu daerah dulu. Ingat ya, perhatikan dan tirukan Bu Ika ya. Gundul-gundul pacul-cul kembarangan, nyunggi-nyunggi wakul-kul pentantangan, wakul limpang segane tadi saklatan, wakul limpang segane tadi saklatan, gundul-gundul pacul-cul kembarangan, nyunggi-nyunggi wakul-kul pentantangan, wakul limpang segane dadi saklatan, wakul limpang segane dadi saklatan. Gimana? Sudah bisa ya, dan harus bisa. Kemudian, marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Sebelumnya, marilah kita ucapkan hamdalah karena kita sudah melaksanakan pembelajaran kita hari ini dengan baik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Doa setelah belajar dimulai. Ya, selesai. Baiklah anak-anak, jangan lupa tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.